Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Hasnan Pratama, Muhammad Ihsan, Rizky Andika, Raudatul Jannah, Zainuddin, Zulhijjah. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak ibu, kita harus selalu mengingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir ke sekolah ini menuntut ilmu yang merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita dalam pembelajaran kimia pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau menanyakan kalian terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita belajar mengenai perkembangan teori atom atau perkembangan model atom. Ada berapa perkembangan model atom yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, benar sekali. Ada 4 perkembangan model atom. Yang pertama, ada model atom Dalton. Yang kedua, ada model atom Thomson. Yang ketiga, ada model atom Rutherford. Dan yang keempat, ada model atom Niels Bohr. Jadi Ibu harapkan kalian semua masih ingat bagaimana ciri-ciri dari masing-masing perkembangan model atom tadi. Siapa model atom apa yang ciri-cirinya misalnya seperti bola pejal atau seperti roti kismis. Ibu harapkan kalian semua sudah ingat dan paham mengenai ciri-ciri dari masing-masing model atom tersebut. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang minggu kemarin. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai partikel penyusun atom. Jadi dalam atom itu terdiri dari beberapa penyusun. Yang pertama adalah ada proton. Biasanya proton itu bermuatan positif. Ada elektron, biasanya bermuatan negatif. Dan ada neutron. Neutron ini muatannya netral. Baik, di sini kita anggap ada unsur X yang memiliki nomor atom yang kita lambangkan dengan Z dan memiliki nomor massa yang kita lambangkan dengan A. Ini unsurnya dalam keadaan netral. Untuk mencari proton, elektron, dan neutronnya, untuk unsur yang bermuatan netral, jadi protonnya itu sama dengan Z, di mana Z adalah nomor atom. Jadi proton sama dengan jumlah nomor atom. Sedangkan elektron sama. Elektron juga sama dengan Z yang merupakan nomor atom. Sedangkan neutron A dikurangi Z. A itu merupakan nomor massa dan Z merupakan nomor atom. Jadi untuk mencari neutron, untuk unsur yang bermuatan netral, nomor massa dikurangi nomor atom. Baik, untuk yang selanjutnya, jika suatu unsur itu memiliki muatan ion positif, maka cara untuk mencari proton, elektron, dan neutronnya, di mana proton sama dengan Z, masih sama dengan unsur yang bermuatan netral, di mana Z adalah nomor atom, sedangkan elektron merupakan A dikurangi Z, di mana A merupakan nomor massa dan Z merupakan nomor atom. Jadi untuk unsur yang bermuatan ion positif, cara mencari elektronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Untuk mencari neutron dari suatu unsur yang memiliki muatan ion positif, caranya yaitu P dikurangi Q.
P ini merupakan proton, nilai proton dikurangi dengan Q. Q ini merupakan muatan ion. Jadi jumlah ion dari unsur yang bermuatan positif ini. Nanti contohnya kita akan lanjut di berikutnya. Ibu lanjut dulu mengenai unsur yang bermuatan negatif. Untuk unsur yang bermuatan ion negatif, cara mencari proton, elektron, dan neutronnya, proton sama dengan Z. Z merupakan nomor atom, sama dengan unsur yang bermuatan netral dan unsur yang bermuatan ion positif. Jadi cara mencari protonnya itu tetap sama, yaitu nomor dari atom suatu unsur. Untuk elektronnya, A dikurangi Z, di mana A sama dengan nomor massa dan Z sama dengan nomor atom. Untuk neutronnya, P ditambah Q. Tadi untuk unsur yang bermuatan ion positif, cara mencari neutronnya adalah P dikurangi Q. Kalau untuk unsur yang bermuatan ion negatif, cara mencari neutronnya P ditambah dengan Q. Q di sini merupakan muatan ion dan P-nya merupakan nilai dari proton. Jadi ingat ya, kalau misalnya suatu unsur itu memiliki muatan ion positif, maka cara mencari neutronnya P dikurangi Q. Jadi kebalikan dari muatannya, biar lebih memahaminya. Untuk mencari suatu unsur yang bermuatan ion negatif, cara mencari neutronnya itu P ditambah Q, atau kebalikan dari maksudnya kebalikan dari muatannya. Kalau misalnya dia muatannya negatif, berarti proton ditambah dengan muatannya. Kalau misalnya dia muatan positif, berarti proton dikurangi dari muatannya. Biar lebih memahami. Baik, untuk selanjutnya Ibu bakal kasih lihat sama kalian semua contoh bagaimana cara mencari proton, elektron, dan neutron dari suatu unsur yang bersifat netral, bermuatan ion positif, dan bermuatan ion negatif. Berikut contoh dari cara pencarian proton, elektron, dan neutron dari unsur yang bermuatan netral, yang bermuatan ion positif, dan yang bermuatan ion negatif. Jadi untuk yang netral, proton dari unsur Ag yang memiliki nomor atom 47 dan nomor massa 108, protonnya sama dengan 47 yang merupakan nomor atom, elektronnya sama dengan nilai proton 47 yang merupakan nilai proton. Untuk neutronnya yaitu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Berarti 108 dikurangi 47 sama dengan 61. Nah, untuk unsur yang bermuatan ion positif, cara mencari protonnya tetap sama dengan unsur yang memiliki unsur yang bermuatan netral, yaitu nomor atomnya, yaitu 8. Nah, untuk elektronnya, untuk yang bermuatan, cara mencari elektronnya adalah A dikurangi Z, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Untuk neutronnya, karena dia merupakan muatan positif, maka cara mencari neutronnya sama dengan proton, 8 nilai protonnya, dikurangi dengan muatannya, 1. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, untuk unsur yang bermuatan ion negatif, cara mencari protonnya masih tetap sama, yaitu merupakan nomor atom 38. Untuk elektronnya, nomor massa dikurangi dengan nomor atom 88 dikurangi 38 sama dengan 50. Untuk neutronnya, proton 38 dikurangi, karena dia merupakan muatan negatif, maka ditambah 2 sama dengan 36. Jadi dalam partikel penyusun atom ada yang dikenal sebagai isotop, isobar, dan isoton. Nah, untuk isotop ini, isotop itu nomor unsurnya sama, nomor atomnya sama,
namun nomor massanya berbeda. Contohnya ini, unsur C memiliki nomor atom 6, massanya 12, dengan unsur C juga yang memiliki nomor atom yang sama, yaitu 6, namun nomor massanya berbeda, 13. Jadi kalau isotop, unsurnya sama, nomor atomnya sama, namun massanya berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya adalah isobar. Kalau isobar ini unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda, namun nomor massanya sama. Contohnya, yaitu unsur C memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 14, dengan unsur N yang memiliki nomor atom 7 dan nomor massa 14. Jadi kalau isobar, unsurnya beda, nomor atomnya juga berbeda, namun nomor massanya sama. Untuk yang isoton, jadi kalau isoton itu unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda, namun jumlah neutronnya sama. Misalnya unsur P dengan nomor atom 15, nomor massa 31, dengan unsur S, nomor atomnya 16, dan nomor massanya 32. Baik, tadi kalau isoton itu kan unsurnya berbeda, nomor atomnya berbeda, namun neutronnya sama. Jadi kita buktikan neutron dari masing-masing unsur, yaitu unsur P nomor massanya 31, nomor atomnya 15. Jadi kalau untuk unsur yang netral itu kan cara mencari neutronnya itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi untuk N dari unsur P, karena dia netral, maka neutronnya 31 dikurangi 15 sama dengan 16. Untuk unsur yang S, neutronnya 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Nah, jadi terbukti ya, kalau isoton itu memiliki unsur yang berbeda, memiliki nomor atom yang berbeda, namun neutronnya sama, yaitu 16. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron. Jadi di dalam setiap unsur itu bisa kita cari konfigurasi elektronnya. Nah, berdasarkan tiga poin ini, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Baik, dalam konfigurasi elektron, menurut asas Aufbau ini, jadi menurut asas ini pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi yang paling rendah ke subkulit yang memiliki tingkat energi yang paling tinggi. Jadi dalam penulisannya itu harus berurutan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, yang paling rendah di sini tuh untuk memudahkan kita dalam mengingat, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Apalagi mungkin untuk anak-anak ibu sekalian, biar lebih ingat dan biar lebih memudahkan, bisa menuliskannya seperti ini, dimana yang paling rendah, tingkat energi yang paling rendah dalam konfigurasi elektron itu adalah 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Jadi sampai ke 7p. Jadi itu merupakan tingkat energi yang paling tinggi. Jadi kalau dalam penulisan konfigurasi elektron menurut asas Aufbau ini harus berurutan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, contohnya kita ambil unsur Fe yang memiliki nomor atom 26. Jadi dalam penulisannya itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi. Jadi yang paling rendah adalah 1s, jumlah kulit untuk S maksimal adalah 2,
untuk P6, untuk D10, dan F14. Setelah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Jadi kita hitung berapa jumlah kulitnya, berapa jumlah elektronnya, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Jadi beginilah cara penulisan konfigurasi elektron menurut asas Aufbau, yaitu mulai dari energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Baik, selanjutnya penulisan konfigurasi elektron menurut larangan Pauli. Jadi dalam penulisan konfigurasi elektron menurut larangan Pauli ini ada yang kita kenal dengan N yang merupakan bilangan utama, L merupakan bilangan azimut, M merupakan magnetik, dan S merupakan spin. Di mana N ini merupakan kulit utama atom itu berada, kalau L itu menyatakan tempat orbital, menyatakan tempat subkulit. Tempat subkulit dari elektron itu berada. Kalau misalnya subkulitnya S, maka nilai L-nya sama dengan 0. Kalau subkulitnya P, maka nilai L-nya sama dengan 1. Kalau subkulitnya D, maka nilai L-nya sama dengan 2. Dan kalau subkulitnya F, maka nilai L-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk yang magnetik itu menyatakan tempat orbital dari elektron itu berada. Nah, untuk yang spin ini menentukan rotasi, yaitu ke atas atau ke bawah. Kalau misalnya rotasinya ke atas, maka nilai spinnya sama dengan plus 1, plus setengah. Dan kalau misalnya rotasinya ke bawah, maka nilai spinnya sama dengan min setengah. Baik, untuk contohnya, kita cari konfigurasi elektron dari unsur Na yang memiliki nomor atom 11. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi unsur Na ini berdasarkan konfigurasi Aufbau, yaitu dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, jadi untuk menentukan N, L, M, dan S, kita lihat elektron valensi. Elektron valensinya. Berarti 3s1. Untuk mencari N, L, M, S. Untuk N-nya, N itu kan merupakan kulit utama dari atom itu berada. Kulitnya di sini ada 3, maka N-nya sama dengan 3. Nah, untuk L, kalau L tadi menyatakan subkulit dari elektron itu berada. Subkulitnya adalah S. Kalau misalnya subkulitnya S, maka nilainya sama dengan 0. Kalau subkulitnya S, maka orbitalnya sama dengan 1. Kita isi orbitalnya dengan jumlah elektron dari subkulit S ini. Jumlah elektronnya cuma 1. Maka kita tandai dengan mengarah ke atas terlebih dahulu. Kalau misalnya dia memiliki 2 elektron, maka kita tambahkan dengan yang rotasinya mengarah ke bawah. Kalau misalnya dia memiliki 2 elektron, tapi kalau 1 cukup mengarah ke atas terlebih dahulu. Nah, untuk spinnya, karena rotasinya mengarah ke atas, maka nilai spinnya sama dengan plus setengah.
Untuk penulisan konfigurasi elektron yang terakhir itu adalah menurut kaidahan, di mana aturan pengisian elektron pada orbital itu mempunyai energi yang sama. Mula-mula, elektron itu akan menempati orbitalnya sendiri dengan arah yang sama, yaitu ke atas dulu. Kalau misalnya sudah terisi penuh, diisi ke bawah untuk berpasangan. Nah, contohnya misalnya unsur C dengan nomor atom 6, terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya dulu berdasarkan aufbau, yaitu 1s2, 2s2, 3p2. Untuk S, jumlah orbitalnya. Nah, untuk subkulit S memiliki satu orbital, dan untuk subkulit P memiliki 3 orbital. Jadi kita isi elektron dari subkulit S ini ada 2, jadi terlebih dahulu kita isi dengan arah rotasinya itu ke atas. 1. Karena ada 2 elektron, kita langsung tambahkan rotasinya mengarah ke bawah dan berpasangan. Karena kebetulan cuma memiliki 1 orbital dan 2 elektron, jadi bisa menghasilkan suatu elektron yang berpasangan di dalam 1 orbital ini. Sama dengan S, elektronnya ada 2, jadi bisa berpasangan. Nah, untuk yang P ini memiliki 2 elektron, namun orbitalnya kan ada 3. Jadi terlebih dahulu kita isi ke atas dulu, rotasinya mengarah ke atas terlebih dahulu. 1, 2. Karena dia cuma memiliki 2 elektron, maka orbital yang terisi seperti ini. Jadi tidak ada yang berpasangan. Karena kalau menurut kaidahan itu, semuanya diisi dulu ke atas, dalam satu orbital yang sama itu semuanya diisi dulu ke atas rotasinya. Setelah misalnya penuh, misalnya kalau ini elektronnya ada 6 elektron, jadi kita isi dulu. Ini kan baru 2, 3. Untuk yang selanjutnya kita isi mengarah ke bawah. 4, 5, 6. Jadi semuanya berpasangan. Kalau seandainya jumlah elektronnya ada 6. Gitu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kerjakan kerjakan soal pada halaman 243 bagian A dan B, dikumpulkan minggu depan. Kerjakan di rumah masing-masing. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya, dan mungkin buat teman-teman kalian yang belum paham, jika ada di antara kalian yang lebih memahami dari teman-teman kalian, kalian bisa menyampaikannya kepada teman kalian atau mengajari mereka yang belum memahaminya. Oke, jangan lupa mungkin buat anak-anak Ibu sedikit motivasi dari Ibu. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya mungkin yang kita anggap sepele seperti kesehatan dan kesempatan, mungkin yang kita anggap begitu kecil, bahkan tidak pernah terpikir kepada kita bahwa itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau mungkin kepada anak-anak Ibu yang sekarang dikasih kemudahan dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh para guru kepada kalian. Jadi jangan lupa selalu bersyukur ya. Terima kasih mungkin buat perhatiannya semuanya anak-anak Ibu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Insya Allah minggu depan akan Ibu koreksi dan akan kita koreksi bersama-sama. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semua perhatian dari kalian. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.